Tidak bisa dipungkiri jika saat ini Cina sangat berambisi untuk dapat menguasai Laut Cina Selatan yang tidak memiliki dasar hukum laut internasional berdasarkan konvensi PBB yang telah disepakati oleh seluruh negara di dunia. Bahkan demi mewujudkan ambisinya tersebut, Cina bisa saja berperang dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang hingga saat ini memiliki klaim tumpang tindih. Misalkan saja seperti persitegangan antara Cina dengan Vietnam, Filipina, serta beberapa negara ASEAN yang memiliki wilayah perbatasan laut yang bersinggungan langsung dengan Laut Cina Selatan. Namun, selain beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang bisa saja berpotensi pada pertempuran di area yang kaya akan cadangan sumber daya alam minyak dan gas bumi tersebut, Amerika Serikat sebagai negara yang ikut ambil bagian di wilayah Laut Cina Selatan menjadi sorotan media internasional. Sebab Amerika Serikat yang memiliki posisi sebagai polisi militer dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa juga ikut melakukan aksi manuvernya di wilayah tersebut, yaitu untuk membendung pergerakan Cina yang semakin memperluas wilayah kekuasaan atau klaim sepihaknya terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, Cina memiliki misi besar untuk memproyeksikan kekuatan militernya di kawasan negara Asia Tenggara yang dapat digunakan sebagai gertakan untuk membuat negara kecil di ASEAN menjadi ciut. Selain itu, Cina juga memiliki misi ingin menguasai kekayaan sumber daya alam di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Mengutip sumber media informasi Forbes pada Sabtu 22 Agustus 2020 kemarin, menggambarkan bahwa sebuah wadah pemikir Amerika Serikat telah mengumpulkan peta interaktif tentang bagaimana pangkalan udara, rudal, dan radar Cina di Laut Cina Selatan yang disengketakan memungkinkan Beijing untuk memproyeksikan kekuatan militernya hingga ke Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Peta yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional tersebut menggambarkan jangkauan senjata dan radar Cina yang ditempatkan di berbagai pulau kecil dan terumbu karang di Laut Cina Selatan, yang dilengkapi dengan pesawat pembom H-6 Cina yang berbasis di Pulau Wodi, berjarak sekitar 400 mil dari Hong Kong, dapat menyerang target jauh di timur Filipina dan selatan Singapura, termasuk rute perdagangan internasional Selat Malaka hingga ibu kota Indonesia, Jakarta. Sementara pesawat jet tempur J-11 Cina dapat menjangkau hingga Singapura, Balikpapan, dan Laut Jawa di Indonesia, serta ke timur Filipina, kemudian Vietnam Selatan dan Malaysia akan berada dalam jangkauan kekuatan udara Cina. Demikian juga rudal anti kapal dan anti pesawat Cina yang dikerahkan di Kepulauan Spratly, sekelompok terumbu kecil di tengah Laut Cina Selatan, memungkinkan rudal Cina menjangkau seluruh wilayah Asia Tenggara menurut peta CSIS yang telah dirilis secara resmi. Selain itu, jika kita melihat dari sisi mischief rate yang berjarak sekitar 900 mil tenggara Hong Kong dan 500 hingga 600 mil dari Manila dan kota Ho Chi Minh, rudal jelajah anti kapal YJ-62 dan YJ-12B Cina dapat menyerang hingga ke pantai Vietnam, Brunei, dan Filipina. Tidak bisa dipungkiri jika kita melihat berdasarkan peta CSIS ini menunjukkan bahwa dengan menguasai Laut Cina Selatan, Cina dapat menempatkan radar yang sangat dibutuhkan untuk menemukan target pesawat jet tempur dan rudal, serta sekaligus dapat menjadikan posisinya sebagai ancaman nyata bagi beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, menurut pakar urusan Asia CSIS yaitu Greg Pauling, mengatakan bahwa peta tersebut menunjukkan pentingnya Laut Cina Selatan untuk memproyeksikan kekuatan Beijing di wilayah tersebut. Namun, jika Cina tidak memiliki fasilitas di Kepulauan Spratly, Filipina, yang masih menjadi ajang persengketaan hingga saat ini,
China tidak akan dapat menempatkan pesawat patroli dan pesawat jet tempur di atas Selat Malaka atau Indonesia tanpa pengisian bahan bakar udara atau penggunaan kapal induk di masa yang akan datang, ujar pakar urusan Asia Greg Polling. Berdasarkan beberapa analis yang telah memaparkan peran dan misi China untuk menaklukkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tentunya tidak dapat dianggap remeh begitu saja. Sebab pergerakan secara nyata oleh China yang semakin memperkuat posisi militer dan pulau-pulau di Laut Cina Selatan yang dihiasi dengan pangkalan militer. Tentunya Indonesia yang berposisi sebagai negara non-blok harus mengambil tindakan dan langkah antisipasi sebelum terjadinya kembali aksi klaim sepihak China di Kepulauan Laut Natuna Utara. Apalagi wilayah Laut Natuna Utara memiliki sumber cadangan migas terbesar di dunia dan terletak di dekat jalur perlayaran internasional yang sibuk, telah menjadi sengketa selama beberapa dekade lalu. Tercatat berdasarkan sumber media informasi, China, Vietnam, Filipina, Taiwan, Indonesia, dan Malaysia memiliki klaim yang bersaing di wilayah Laut Cina Selatan. Sementara Amerika Serikat tidak membiarkan China mengendalikan perairan yang disayangi oleh begitu banyak sekutu Amerika Serikat. Selain itu, Greg Polling percaya bahwa dengan banyaknya pangkalan militer China di wilayah tersebut, tentunya meningkatkan peluang Beijing untuk menguasai total Laut Cina Selatan. Namun, adapun fungsi utama dari fasilitas China saat ini di setiap pangkalan militernya di wilayah Laut Cina Selatan adalah memiliki kemampuan untuk memantau semua aktivitas di Laut Cina Selatan dan mendukung pengerahan penjaga pantai serta kapal milisi ke depan yang dapat dengan cepat menanggapi aktivitas apapun oleh pihak-pihak Asia Tenggara yang tidak disukai oleh China. Hal ini tentunya secara perlahan mendorong beberapa negara di Asia Tenggara keluar dari perairan tersebut jika strategi itu terus bekerja sebaik yang telah dilakukan dan China dengan leluasa akan mengendalikan Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun tanpa harus melepaskan tembakan. Dengan begitu, China akan sukses merusak dukungan apapun untuk kehadiran Amerika Serikat di masa yang akan datang, menurut Greg Polling di dalam pernyataannya tersebut.